Selanjutnya, Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa secara umum peran Amerika Serikat dalam perdagangan global Indonesia hanya 15%. Namun, untuk itu pemerintah terus mengupayakan perluasan dan perlebaran pasar perdagangan di luar Amerika. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz Ugroseno menekankan penting bagi Indonesia untuk melebarkan sayap perdagangan ke wilayah lain di luar Amerika Serikat, terutama diversifikasi relasi perdagangan ke pasar Eropa, negara Timur Tengah hingga kawasan Afrika Selatan yang perlu ditingkatkan. Selain itu, Indonesia juga memperkuat dan memperluas ekspor ke negara-negara emerging market yang memiliki potensi dan peluang pasar cukup besar. Di sektor-sektor prioritas, partisipasi pada pameran perdagangan dan industri, serta penetrasi pasar-pasar baru di Afrika dan Amerika Latin. Jadi strateginya tidak direct market ke traditional market, tapi seperti itu. Dan beberapa negara di Afrika Utara mempunyai FTA dengan seluruh Afrika. Jadi artinya 0% untuk. Pemerintah menilai pengenaan tarif resiprokal 32% oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump cukup mengganggu neraca perdagangan Indonesia. Ya, upaya negosiasi masih berlangsung, namun Presiden Trump mengancam agar Indonesia tidak membalas tarif 32% yang akan diberlakukan mulai 1 Agustus 2025. Presiden Donald Trump memperingatkan agar Indonesia tidak membalas pemberlakuan tarif imbal balik resiprokal 32% yang akan dimulai 1 Agustus nanti. Trump kepada Presiden Prabowo Subianto mengancam akan mengenakan tarif lebih tinggi dari yang sudah ditetapkan apabila Indonesia membalas kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Dalam surat yang ditandatangani Donald Trump untuk Presiden Prabowo, Amerika Serikat meminta Indonesia memaklumi keputusan tersebut. Alasannya karena ketidakseimbangan hubungan dagang. Trump menilai selama ini hubungan dagang antara Amerika dengan Indonesia tidak seimbang sehingga membuat Amerika Serikat mengalami defisit neraca dagang dengan Indonesia. Untuk itu, Presiden Trump menilai perlu mengeluarkan kebijakan perdagangan untuk menutup defisit yang selama ini dianggap sebagai ancaman besar bagi ekonomi dan keamanan nasional Amerika. Tarif 32% dari Amerika untuk Indonesia berlaku mulai 1 Agustus 2025. Meski begitu, Trump menyebut tarif tersebut dapat turun jika Indonesia ingin membuka pasar perdagangan yang selama ini tertutup terhadap Amerika. Selain itu, Trump meminta Indonesia menghapus tarif serta kebijakan non-tarif dan hambatan perdagangan. Bahkan, menurut Trump, Indonesia tidak akan dikenai tarif jika perusahaan asal Indonesia membangun pabrik di Amerika Serikat. Dari Jakarta, IDX Channel. Ya, sementara itu kalangan ekonom menilai untuk selain upaya negosiasi untuk menyikapi kebijakan tarif Trump 32%, pemerintah juga harus membuka peluang mitra perdagangan seluas-luasnya dengan negara-negara non-tradisional maupun negara-negara emerging market. Ya, pasalnya potensi perdagangan di luar negara Amerika Serikat cukup besar. Untuk itu, ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Hosaina Evalita Sitomorang berharap pemerintah bisa mengambil manfaat besar dari kebijakan Amerika Serikat tersebut. Salah satunya upaya diversifikasi pasar ekspor ke negara mitra perdagangan maupun negara non-tradisional seperti ASEAN, Asia, Amerika Latin, Afrika Selatan, Timur Tengah hingga Uni Eropa, di mana pasar ekspor negara-negara di luar Amerika Serikat nilainya sangat besar. Pada ujungnya debt weight loss dari tarif dan juga akibat tadi tidak mau berunding ini kan jauh lebih besar dibandingkan kalau kita mau berunding gitu. Dan kita lihat sikapnya Indonesia seperti Pak Presiden yang saat ini sedang melakukan kunjungan tadi dan juga menunjukkan itikat baik dan juga membawa kontribusi lah nanti ke BRICS. Ini jadi indikasi ada resiprokal gitu. Karena bagaimanapun ya tadi kebijakan politik yang baik, maksudnya yang mau berunding itu cenderung lebih menguntungkan gitu kalau kita lihat. Tapi kalau misalnya kita katakan untuk diversifikasi ekspor, misalnya kayak seperti Brazil, kalau kita lihat di dalam belakangan ini ya, secara surplus kita mengalami peningkatan gitu. Dan juga tepat juga yang perlu juga dicermati selanjutnya nanti adalah bagaimana secara mekanisme. Karena di dalam perdagangan sendiri ada teori yang namanya gravitasi. Artinya kita melakukan partner dagang cenderung dari yang paling dekat sendiri gitu. DPR RI menyoroti tingkat daya beli masyarakat yang dianggap masih lemah sehingga berdampak pada capaian pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah perlu melakukan peningkatan daya beli masyarakat melalui optimalisasi belanja sosial serta insentif fiskal bagi sektor konsumsi.
Dalam rapat paripurna DPR RI tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2024, sejumlah fraksi DPR RI menyoroti daya beli masyarakat yang dianggap masih lemah sehingga berdampak pada capaian pertumbuhan ekonomi di 2024 yang di bawah target APBN. Anggota DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional Widya Pratiwi menilai, pemerintah perlu melakukan peningkatan daya beli masyarakat setelah mengalami deflasi yang menunjukkan pelemahan konsumsi rumah tangga. Upaya tersebut bisa dilakukan melalui optimalisasi belanja sosial serta insentif fiskal bagi sektor konsumsi. Fraksi PAN memberikan apresiasi atas kondisi inflasi rendah sebesar 1,6% yang menandakan cukup berhasilnya pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga. Walaupun hal itu juga dipengaruhi deflasi pada beberapa bulan yang menunjukkan melemahnya konsumsi rumah tangga. Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan daya beli melalui subsidi tepat sasaran, optimalisasi belanja sosial, dan insentif fiskal bagi sektor konsumsi. Sementara itu, anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Indra Jaya menyebut pelemahan daya beli masyarakat perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah karena sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Indra Jaya menilai meski konsumsi rumah tangga pada 2024 tumbuh 4,94% secara tahunan, namun kurang impresif karena adanya bantuan sosial besar yang disalurkan oleh pemerintah. Harus menjadi perhatian serius, terutama terkait dengan penurunan daya beli masyarakat sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi kontributor utama dalam produk domestik bruto. Realisasi pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2024 sebesar 5,03%, capaian ini di bawah target dalam APBN yang ditetapkan sebesar 5,2%. Tim Liputan IDX Channel. Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan agar barang milik negara, khususnya yang terlantar dan tidak diakui, bisa dikelola oleh Kementerian BUMN. Erick menilai barang milik negara yang terlantar berpotensi menambah pemasukan untuk negara. Dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI, Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan agar barang milik negara, khususnya yang terlantar dan tidak diakui, bisa dikelola oleh Kementerian BUMN. Pasalnya, seluruh barang milik negara yang saat ini ada di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan akan dialihkan ke Badan Pengelola Investasi Danantara. Erick menilai barang milik negara yang terlantar ini berpotensi menambah pemasukan untuk negara yang sayang untuk dilewatkan. Sebab bisa dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan menarik investasi. Erick berharap untuk aset negara yang terlantar bisa diambil alih oleh instansinya. Saja. Karena dari hasil deteksi kami, ada barang milik negara yang tidak dimiliki oleh KL, ataupun KL tidak mau memiliki barang ini karena mungkin kasus sengketa, kasus halang lain-lainnya. Nah, ini menurut kami sayang. Nah, ini kami mengharap ya sesuai dengan ada undang-undangnya, ini kita bisa juga, kami di BUMN bisa memaksimalkan BUMN ini yang memang selama ini belum bisa dimaksimalkan. Ya. Menteri BUMN Erick Thohir juga mendorong pemindahan kelola aset negara dari Kementerian Keuangan ke BPI Danantara bisa segera dilakukan. Hal ini untuk mencegah keraguan investor asing yang sudah berniat menjalin kerjasama dengan Danantara. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.